Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, pada pagi menjelang siang hari ini, hari Ahad tanggal 21 Rabiul Akhir, atau yang bertepatan juga dengan tanggal 5 November 2023, kita dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala serta karunia-Nya dipertemukan dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita memenuhi perintah di antara perintahnya, yaitu menuntut ilmu. Semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini, di rumahnya yang mulia ini, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kita. Karena ketenangan ini adalah modal yang sangat berharga di dalam kita menghadapi berbagai musibah yang menimpa kita, dan hampir setiap saat selalu ada musibah yang silih berganti mewarnai kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Kasih sayang itu juga menjadi modal yang sangat berharga bagi kita di dalam membangun hubungan yang positif antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga antara kita dengan sesama saudara-saudara kita kaum muslimin, baik yang tinggal di sekitar kita, keluarga kita, kawan kita, ataupun saudara-saudara kita yang jauh dari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikatnya untuk menaungi kita, dan tidak ada naungan yang terbaik selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebut nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk yang mulia yang ada di sisinya. Tidak ada satu kebanggaan yang paling besar kita rasakan selain kebanggaan di mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia yang ada di sisinya, Allah Subhanahu wa taala sedang menyebut nama kita satu persatu. Fulan hari ini datang di rumahku, sedang menuntut ilmu, ikhlas karenaku, maka muliakanlah mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah menuntut ilmu ini sebagai jalan yang mendekatkan kita kepadanya, serta mengangkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam hati kita rasa takut akan siksanya, rasa takut akan hukuman darinya, dan di saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan harapan yang besar ke dalam hati kita akan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para hadirin, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, seperti kita tahu pada hari-hari ini sudah memasuki hari yang ke-29, atau mungkin sudah genap 30 sejak tanggal 7 Oktober bulan yang lalu. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, melancarkan
perlawanan jihad, ya, sebagai bentuk pembelaan terhadap Masjidil Aqsa, pembelaan terhadap kemuliaan umat Islam dan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah hari itu, hari-hari berikutnya menjadi hari yang begitu mengerikan dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza. Hingga hari ini korban jiwa akibat agresi militer Zionis Israel sudah mencapai angka lebih dari 9.000 dan mungkin sudah mencapai angka 10.000 karena banyaknya korban jiwa yang belum ditemukan di bawah reruntuhan bangunan-bangunan. Tentu para ikhwan dan akhwat sekalian, di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa mengerikan ya yang terjadi akhir-akhir ini di bumi para anbiya di Gaza adalah betapa kuatnya mereka di dalam bersabar untuk tetap ya berada di tanah yang mulia itu, untuk mempertahankan kemuliaan Islam dengan mempertahankan tanah Al-Quds itu, agar Al-Quds itu tidak jatuh sepenuhnya di tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah puncak jihad yang sesungguhnya. Dan jihad itu bukan, apalagi jihad mengangkat senjata ya, itu bukan hal yang mudah untuk dialami atau untuk dijalani seorang. Banyak orang-orang yang kemudian tampak kemunafikannya setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan jihad. Jadi jihad itu membedakan mana mukmin sejati dan mana yang munafik. Dan karena ini bukan suatu yang mudah, ya, modal yang paling berharga yang mereka butuhkan untuk menghadapi suatu yang sangat sulit ini adalah kesabaran. Oleh karenanya kita mendapatkan cerita setiap hari ya yang bertebaran di media massa, di media sosial, bagaimana keteguhan ibu-ibu di Gaza menghadapi kenyataan di mana dia harus ditinggal mati oleh putra-putrinya yang masih kecil bahkan. Bagaimana keteguhan banyak ayah-ayah di Gaza, bahkan ada video yang kita lihat bagaimana seorang ayah yang mengangkat anaknya yang masih balita itu, ya seraya mengucapkan alhamdulillah anaknya yang wafat, yang syahid akibat serangan agresi militer Zionis Israel itu, dia mengucapkan alhamdulillah, berteriak alhamdulillah. Ya, fida'uka ya Muhammad. Sebagai bentuk keteguhan, ya kesabaran ya, yang ya, begitu kuat ya yang mereka punya dalam menghadapi hari-hari yang sangat sulit ini. Nah, inilah pelajaran yang sering kita pelajari ya dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam pertemuan kita, karena kita masih dalam bab tentang kesabaran. Kesabaran itu bukan hanya kita pelajari para ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan. Kesabaran itu selain kita belajari, juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari bab tentang kesabaran itu penting, tapi mengamalkan itu jauh lebih penting, ya, jauh lebih penting. Tapi mengamalkan itu tidak akan bisa kita lakukan dengan sempurna ketika kita tidak punya ilmu tentang kesabaran. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menjaminkan bagi hamba-hambanya yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, kemudian bersungguh-sungguh mengorbankan ya, hartanya, kemudian mengorbankan waktu dan tenaga serta pikirannya, mungkin juga perasaannya, ya, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi, kemudian menghadiri kajian-kajian ilmu seperti ini.
Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kali ini kita akan belajar dari sosok ya seorang istri yang solihah, yang begitu kuat ta'amulnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu cerdas juga di dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain, terutama dengan keluarga. Juga seorang ibu yang seorang istri yang sangat setia dengan suaminya, seorang istri yang sangat berbakti kepada suaminya. Kita nanti akan belajar, terutama ibu-ibu ya, bagaimana kita berusaha untuk meneladani profil sahabiah ini, yaitu Ummu Sulaim, atau nama lain dari Ummu Sulaim ini adalah Rumaiso. Di dalam satu riwayat disebutkan Rumaiso. Kisah tentang Ummu Sulaim ini diceritakan oleh Anas bin Malik, satu episode ya, satu episode epik yang begitu menarik dan begitu indah sekali ya, dijalani oleh Ummu Sulaim dan keluarganya, diceritakan oleh putranya yang bernama Anas bin Malik. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, ia berkata, Anas seperti kita tahu adalah khadimu Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah SAW yang dihadiahkan Ummu Sulaim ya kepada Rasulullah SAW saat Anas masih berusia kecil ya, masih anak-anak. Ya. Saat itu, saat kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, ya, banyak para sahabat yang menyerahkan ya, harta ya, bendanya untuk jihad fisabilillah. Tapi Ummu Sulaim ini ya, tidak banyak harta yang ia miliki. Ya, maka sebagai bentuk khidmah beliau terhadap Islam, sebagai bentuk khidmah beliau terhadap perjuangan dakwah dan jihad Nabi SAW, Ummu Sulaim hadiahkan putranya yang masih kecil itu kepada Rasulullah SAW. Ummu Sulaim hadiahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW sebagai pelayannya. Maka Anas kemudian dikenal sebagai pelayan Nabi SAW. Maka banyak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik karena beliau membersamai setiap saat Nabi Muhammad SAW. Qala, ia berkata, kana ibnun li Abi Talhata radhiyallahu an. Satu ketika putra dari Abi Talhah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Abu Talhah ini adalah suami dari Ummu Sulaim. Ya, suami dari Ummu Sulaim. Ada peristiwa menarik para ikhwan sekalian. Suami pertama Ummu Sulaim itu namanya Malik. Ya. Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, ya kemudian ya Malik tidak ridho dengan keislaman istrinya. Akhirnya Malik ini hijrah ke Syam. Ya, hijrah ke Syam. Kemudian Ummu Sulaim pun menjanda. Ya, dengan ya membawa anaknya yang bernama Malik. Ya, Anas, dengan membawa anaknya yang bernama Anas. Kemudian Ummu Sulaim ini berasal dari kabilah Khazraj, ya, Al-Ansariyah, Al-Khazrajiyah. Dipinang oleh Abu Talhah. Tapi Abu Talhah saat itu belum masuk Islam, masih kafir. Abu Talhah ini orang yang sangat menawan. Ya. Ketika datang atau mendatangi Ummu Sulaim ingin melamar, Ummu Sulaim ini wanita yang cerdas. Dia berkata, ya, sungguh aku tidak kuasa untuk menolakmu, ya, karena ini orang yang menarik. Tapi kekafiranmu membuatku tidak bisa menerima pinanganmu. Kecuali ya, apabila engkau masuk Islam, ya tuslim falaka mahri. Engkau masuk Islam maka maharku adalah keislamanmu. Ya.
Akhirnya Abu Thalhah masuk Islam ya sebagai mahar dari pernikahannya dengan Ummu Sulaim. Nah, buah dari pernikahan ini adalah seorang anak laki-laki yang sedang dirawat oleh Ummu Sulaim. Karena ibnun li Abi Thalhah. Jadi Anas bin Malik menceritakan tentang ayah tirinya ya, Abu Thalhah. Punya seorang anak. Berarti saudara tirinya Anas ya, seorang anak laki-laki. Yashtaki yang mengeluh karena sakit. Ya, yang mengeluh karena sakit. Dan ini sakit parah. Fa kharaja Abu Thalhah. Lalu Abu Thalhah satu ketika keluar dari rumahnya, ya, faqubida sabiyu, lalu anak ini meninggal tanpa Abu Thalhah tahu, karena Abu Thalhah sedang berada di luar. Falamma raja'a Abu Thalhah, tatkala Abu Thalhah kembali pulang ke rumah, qala ia berkata kepada istrinya, kepada Ummu Sulaim, kepada ibunya Anas bin Malik, ma fa'ala ibni, apa yang sedang dilakukan oleh anakku yang sakit tadi. Qalat Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim berkata, wahia Ummu Sabi, ya, ini adalah ibu kandung dari anak yang sedang sakit tadi. Huwa askanu makana, dia berada dalam keadaan yang jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Padahal kita tahu sebelumnya kan meninggal. Tentu keadaan yang lebih tenang dari sebelumnya ini tidak menjelaskan bahwa dia sudah meninggal, ya kan? Tapi Ummu Sulaim punya bahasa yang menarik. Ya, punya bahasa yang menarik. Huwa askana makana. Dia lebih tenang keadaannya dibandingkan sebelumnya. Di dalam fikih itu ada bab yang menjelaskan tentang hukum tauriyah. Perkataan seperti ini termasuk perkataan yang tauriyah. Perkataan yang dia mengucapkan sesuatu dengan maksud A, ya, tapi berusaha memahamkan seseorang itu kepada pemahaman yang B, ya, kepada pemahaman yang lain dari apa yang dia maksudkan. Jadi dalam hal seperti ini tidak termasuk bentuk kebohongan ya. Kita dibolehkan menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya tauriyah seperti ini. Ya, satu contoh misalkan, apalagi dalam keadaan mendesak ya. Ada seorang pencuri ya masuk ya ke dalam rumah kita ya. Kemudian ya, dia berkata kepada kita, "Di mana ya perampok ya? Di mana kau letakkan perhiasan?" Kemudian kita katakan, "Di sana, di kamar, di dalam kotak." Ya. Kemudian perampok itu pergi ke kamar itu, kemudian ya kita melarikan diri karena nyawa kita terancam. Padahal di dalam kotak itu kita nggak masukkan di dalam kotak di kamar yang ada di rumah ini. Ya. Memang benar di dalam kotak, di dalam kamar di salah satu rumah, salah satu lembaga keuangan misalkan, atau di bank misalkan. Nah ini nggak bohong, ya nggak bohong. Ini yang namanya tauriyah. Ini diperbolehkan, terutama dalam keadaan mendesak. Dan Ummu Sulaim ketika mengatakan askanu makana, dia lebih tenang keadaannya dari sebelumnya. Dia tidak berbohong. Kenapa? Karena anak yang meninggalkan keadaannya jauh lebih tenang. Ya. Dia tidak merasakan sakitnya kembali seperti yang dirasakan ketika dia sakit, ya, dan seterusnya. Faqarrabat ilaihil asya. Lalu Ummu Sulaim menyajikan makan malam untuk Abu Thalhah. Abu Thalhah memahami, oh keadaan anaknya ini sudah tidak sakit lagi. Ya. Fata'asya, lalu Abu Thalhah makan ya bersama Ummu Sulaim, thumma asaba minha. Kemudian berhubungan suami istri.
Karena Ummu Sulaim ini ketika datang suaminya Abu Thalhah, dia siapkan hidangan dan dia juga menyiapkan dirinya, ya menghiasi dirinya. Ya, Abu Thalhah tentu ya melihat seperti itu, ya, akhirnya berhubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Falamma faragha, tatkala selesai, ya qalat, Ummu Sulaim kemudian berkata, warus sabiyya. Falamma asbaha Abu Thalhah, maka tatkala pagi hari, ya berpagi hari, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim pun akhirnya mengabarkan bahwa anaknya sudah meninggal. Di pagi hari, ya Ummu Sulaim mengabarkan anaknya sudah meninggal di malam hari, ya setelah berhubungan itu. Pagi harinya Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, ia mengabarkan peristiwa yang terjadi di malam itu. Faqala, lalu Rasul berkata kepada Abu Thalhah, arrastumul lailah, apakah semalam kalian berhubungan suami istri? Qala na'am. Abu Thalhah berkata, iya. Qala, lalu Rasulullah SAW berkata, Allahumma barik lahuma, ya Rabb, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keduanya. Fawaladat gulaman, maka 9 bulan kemudian, ya Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Thalhah, Abu Thalhah berkata kepadaku, yaitu kepada Anas bin Malik, pada anak tirinya, ketika sudah proses kelahiran itu, ya, ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tolong bawa anak ini, bawa saudara tirimu ini, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, dan Abu Thalhah memerintahkan Anas untuk membawa, ya, beberapa butir kurma. Ya. Faqala, lalu Rasul berkata kepada Anas, ama'ahu syai'un, apakah kamu membawa sesuatu, yaitu ya kurma, ya. Qala, Anas pun berkata, na'am, ya. Samaratun, beberapa buah kurma. Fa'akhadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kurma itu, famadhagaha, lalu mengunyahnya. Tsumma akhadhaha min fihi, lalu meletakkannya ke dalam mulut bayi itu. Faja'alaha fi sabiyya, dan menjadikannya berada di mulut sabiyya, bayi itu. Tsumma hannakahu, kemudian mentahniknya. Ya, tahnik seperti kita tahu, ya, menjadi satu tradisi Islam, ya, yang disyariatkan, ya, ketika kita punya anak, ya, sebelum anak itu masuk ke dalam perutnya sesuatu yang lain, ya kita tahnik dengan menggunakan kurma yang kita punya, kemudian kita masukkan. Ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasammau Abdullah, kemudian Rasul pun menamai putra ini Abdullah. Ini putra lain, ya, selain yang sudah meninggal tadi, ya, bernama Abdullah. Muttafaqun alaihi Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam satu riwayat milik Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, lalu berkata seorang laki-laki dari kalangan al-ansar, fara'aitu tis'ata auladin, maka aku melihat ada 9 anak, ya, 9 anak yang lahir dari pernikahan Abdullah tadi. Abdullah ini kan putra Ummu Sulaim, ya, hasil hubungan dengan Abu Thalhah di malam di mana anaknya meninggal, ya, atau kakak dari Abdullah ini meninggal. Kulluhum qad qara'ul Qur'an, semuanya ini, semua anaknya Abdullah ini adalah para pembaca Al-Qur'an, ya, para penghafal Qur'an, termasuk qurra, ya, para penghafal Al-Qur'an. Yakni min auladi Abdullah, yakni putra-putra dari Abdullah al-Maulud yang dilahirkan. Ini, ya, sampai di sini
menjelaskan kepada kita keberkahan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan buah kesabaran Ummu Sulaim dan Abu Thalhah ya radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin li Muslim, ini hadisnya sangat panjang ya para ikhwan sekalian. Mata ibnun li Abi Thalhah min Ummu Sulaim. Ya, telah meninggal putra milik Abi Thalhah dari Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya. Ini versi lain ya, riwayat lain. Saat anaknya meninggal itu, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Thalhah bibni. Jangan kau ceritakan kepada Abu Thalhah yang sedang keluar tadi ya tentang anaknya tadi yang sudah meninggal. Hatta aku nana uhaditsu. Biarkan aku saja yang pertama kali bercerita kepadanya. Faja'a, lalu Abu Thalhah datang, faqarrabat ilaihi ashan. Ummu Sulaim menyandingkan makanan malam, fa'akala wa syariba. Abu Thalhah pun makan dan minum. Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim ya bergaul dengan suaminya dengan pergaulan, yaitu ia menghiasi dirinya dengan keadaan yang hiasan yang begitu baik, yang begitu indah, yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Fawaqa biha, lalu Abu Thalhah pun berhubungan suami istri dengannya. Kalau kita ya dalam keadaan ya sedih seperti itu, ditinggal mati oleh anak kita, ya, ekspresi kita kan, kita susah sekali untuk menyembunyikan kesedihan kita dari raut wajah kita dan dari sikap kita. Ummu Sulaim tentu ketika mengatakan kepada Abu Thalhah huwa askana makanan, dia jauh lebih tenang ya, wajahnya juga mengekspresikan ketenangan, bahkan dia menyambut suaminya ya, dengan makanan dan menghiasi dirinya dengan perhiasan yang begitu indah yang menarik suaminya. Fungsinya apa? Agar suaminya itu tenang ya, dan suaminya itu ya, dia berusaha melayaninya ya, melayani suaminya, dan suaminya itu mau berhubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Tentu ini membutuhkan ya, kesiapan jiwa yang sangat matang ya, kemudian penerimaan yang begitu besar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan hal seperti ini tidak mungkin ya bisa dilakukan seketika. Prosesnya tentu melalui proses pembelajaran para ikhwan sekalian yang begitu dalam. Ya, kalau kita anak kita menagih ya, anak kita meninggal ya, ibu-ibu ya bilang ke suami, anak kita bu, ya anak kita pak, anak kita kenapa anak kita? Anak kita pak, kenapa anak kita? Anak kita, ya, seperti itu kan, susah sekali kita mengekspresi kesedihan kita. Tapi Ummu Sulaim begitu tenang ya, sekalian, begitu tenang menghadapi musibah itu. Ini memberikan pelajaran ya, sampai di begitu kuatnya akidah Ummu Sulaim yang meyakini bahwasanya segala sesuatu itu adalah terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, di bagian berikutnya, falamma ra'at ya an ra'at annahu qad syabi'a, tatkala Ummu Sulaim melihat suaminya kenyang, wa asaba minha, dan sudah berhubungan suami istri, qalat ya Abu Thalhah, ia berkata, wahai Abu Thalhah, araita law anna qauman araitahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum an yamnauha. Kalau ada seorang ya, ada satu kaum yang meminjamkan kita satu pinjaman ya, kemudian mereka mengambil pinjaman yang kita pinjam ya,
apakah kita berhak menolak ya, memberikan pinjaman ya kepada mereka? Ia bertanya kepada Abu Talha seperti itu. Qala la, tentu saja enggak berhak kita menolak memberikan atau mengembalikan pinjaman tersebut. Faqalat fahtasib ibnaka, pertimbangkanlah anakmu. Maksudnya apa para imam sekalian? Gimana fahtasib ibnaka? Anak kita ini kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya pada anak kita, Allah yang memiliki anak kita. Ya, kapan saja Allah berkehendak mengambil titipan itu, ya, kita tidak berhak untuk menolak. Ya. Kita tidak berhak untuk bersedih, ya, kemudian melawan takdir. Ini kan pemahaman yang pernah kita pahami dari hadis-hadis yang sebelumnya, ya. Ketika putri Rasulullah SAW ya, yang anaknya meninggal, kemudian ia meminta agar Rasulullah SAW hadir, kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun hadir. Ya. Kemudian Rasul mengatakan kepada putrinya itu satu doa, lillahi ma'akhadha walahu ma'a'ta. Milik Allah lah apa yang ia ambil, dan milik Allah lah apa yang ia berikan. Anak kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma'a'ta, dan miliknya lah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma'akhadha walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu ada, ya, pasti ada ketentuannya. Pasti akan tiba waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil titipannya. Fasbir wahtasib, kata Rasulullah. Fasbiri wahtasibi, maka bersabarlah ketika waktunya tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil titipannya. Faghadiba, maka Abu Talha pun marah ketika tahu, ya, dia bermalam dengan istrinya dalam keadaan kenyang, berhubungan suami istri, istrinya tidak memberitahu bahwa anaknya ini sudah meninggal dalam keadaan seperti itu. Kemudian thumma qala tarakatni hatta idza talaqtu thumma akhbaratni bibni, kau membiarkanku tidak tahu, kemudian aku dalam keadaan kotor, maksudnya berhubungan suami istri, lalu kau berikan, ya, beritahu aku tentang anakku yang sudah meninggal. Fantalaqa hatta Rasulullah SAW, kemudian Abu Talha pergi menemui Rasulullah SAW, fa'akhbarahu bimakana, dan menghabarkan kepada beliau, pada Rasulullah SAW, tentang apa yang terjadi. Faqala Rasulullah SAW, Rasul pun berkata, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah memberikan keberkahan kepada, ya, kalian berdua di malam kalian berdua. Qala fahamalat, kemudian Abu Talha berkata, istrinya itu pun hamil. Qala wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'hu. Satu ketika Rasulullah SAW, ya, dalam satu perjalanan, dan Ummu Sulaim, ya, saat itu bersama Rasulullah SAW bersama Abu Talha. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan. Adalah kebiasaan Rasul ketika tiba di Madinah, ya, di malam hari, beliau tidak masuk ke dalam rumahnya. Ketika tiba di malam hari, beliau tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Fa danau minal Madinah, kemudian beliau berhenti di perbatasan kota Madinah. Fa darabahal makhad, maka kandungan Ummu Sulaim ini, ya, yang dalam keadaan hamil itu, ya, itu apa, kontraksi, ya, dia merasakan rasa sakit, ya. Ini Ummu Sulaim, Abu Talha sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahta basa alaiha Abu Talha, karena keadaan Ummu Sulaim yang sedang sakit, ya, dalam keadaan apa, mengandung tadi, ya, akhirnya Abu Talha berhenti. Gak enak kan sama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wantalaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun ya terus melakukan perjalanannya. Qala yaqulu Abu Thalhah. Anas kemudian berkata, Abu Thalhah berkata kepada istrinya, innaka la ta'lam, ya Abu Thalhah berdoa ya Rabb, sungguhnya engkau tahu annahu yujibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja. Adalah satu hal yang sangat menyenangkanku ketika aku bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ya, atau pergi. Wa adkhala ma'ahu idza dakhala, dan aku masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk. Ya, ini keluar masuk Madinah, aku senang sekali kalau bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ihtabastu bima tara. Sungguh aku tertahan. Aku jadi tidak bisa menemani Rasulullah SAW dengan apa yang kau ketahui ya Allah, yaitu karena istriku dalam keadaan sakit mengandung akan melahirkan. Takul Muslim. Lalu Muslim pun berkata kepada suami yang berdoa seperti itu. Ya Aba Thalhah, wahai suamiku, ma'ajidul ladzi kuntu ajid. Aku tidak merasakan seperti yang dulu aku rasakan ketika aku mengandung. Tapi Sulaim ini sebenarnya ya, sedang menyembunyikan al-makha tadi, rasa sakit ya karena mengandung akan melahirkan. Dia tidak menampakkan ya perasaan sakit itu di hadapan suaminya. Intalik fantalakna. Ayo kita teruskan saja perjalanan menemui Rasul membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa daraba al-maqadu hina qadima. Kemudian kontraksi itu terjadi tatkala keduanya tiba di Madinah, fawaladat ulaman. Lalu lahirlah seorang anak laki-laki, ya. Faqalat li ummi, lalu berkata kepadaku ibuku, ya Anas, wahai Anas. Sulaim berkata pada putranya, wahai Anas, la yurdiu ahadun hatta ta'taudu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan anak ini menyusu sampai dia makan dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma asbaha, tatkala di pagi hari, ihtamaltuhu, aku pun Anas membawa anak ini, fantalaqtu bihi la Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku membawanya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Setiap saat ya bisa terus melatih kesabaran kita. Dan tidak ada latihan yang terbaik ya di dalam melatih kesabaran kita itu selain terus menerus menuntut ilmu, karena kesabaran itu membutuhkan ilmu. Di antara ilmu yang paling kita butuhkan agar kita bisa bersabar apabila kita mengambil pelajaran dari Sulaim itu, memahami bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengambilnya, kita tidak akan pernah kuasa untuk bisa menolaknya, dan kita tidak berhak untuk menolaknya. Oleh karenanya kita hanya bisa pasrah, tawakal, yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Barakallahu fikum. Buah dari kesabaran itu adalah anak-anak yang salih. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan ganti yang lebih baik. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita ditimpa musibah. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan. Berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Allah memberikan ganti dari wafatnya putra Abu Thalhah dan Sulaim itu dengan seorang putra bernama Abdullah yang ya di dalam hadis Abu Uyainah tadi disebutkan punya 9 anak laki-laki yang semuanya adalah penghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa yakum alaikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.